Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Purwatiningsih, guru SD Negeri 02 Moga, CKP Angkatan 7, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 02 Moga, yaitu Ibu Purwanti Rahayu SPD MPD, dan Kepala SD Negeri 01 Kenduang, Bapak Nasirun MPD. Berikut wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan wawancara Bu. Wawancara terkait dengan ilmu etika. Pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau mengidentifikasi kasus itu yang tadi dilema etika sama satunya bujukan moral, itu cara mengidentifikasi selama ini yang kami lakukan di sekolah itu dengan melihat dalam proses pembelajaran, kemudian ketika istirahat, gitu, anak-anak istirahat, atau ketika Bapak Ibu guru kadang kan bercerita tentang anak-anak, gitu. Nah, itu identifikasi masalah yang terjadi di sekolah yang hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Itu identifikasinya kami seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti ini. Selama ini untuk tadi setelah ada permasalahan gitu, kami biasanya akan berdiskusi bersama kan, dengan Bapak Ibu guru dengan yang lain gitu. Terutama misal ketika ada permasalahan di kelas itu seorang anak yang selalu mengganggu teman lain yang sedang belajar. Ketika berada di kelas, di luar kelas pun sama mengganggu teman yang lain gitu. Ini adalah satu permasalahan. Kemudian dengan perilaku etika anak juga. Bahkan ini biasanya kalau permasalahan seperti ini kita mencari dulu latar belakang si anak ini kenapa begitu. Nah, ini termasuk dilema etika juga. Saya pengambilan keputusan yang membutuhkan satu keputusan yang jangan sampai si anak ini nanti merasa dibully atau mungkin malah merasa dikucilkan gitu, tidak diperhatikan gitu. Padahal si anak ini membutuhkan perhatian. Saya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang lain misal gini, hal yang baik yang anak-anak lakukan misal gitu, anak yang suka membantu itu kan hal baik, ketika baik. Tetapi ketika si anak ini contoh di kelas 1 si anak ini karena dia suka membantu, bahkan kadang-kadang teman yang lain itu dituliskan semua, bahkan soal itu dikerjakan semua oleh si anak ini untuk teman-teman yang lain. Itu padahal hal baik, cuma menjadi tidak baik. Nah, ini tentunya kita juga harus bisa mengambil keputusan, jangan sampai si anak ini menjadi jadi malas tidak membantu. Itu kan berlibat juga bagi kita. Itu satu keputusan yang harus benar-benar berpihak pada anak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa dilakukan selama ini dalam kasus-kasus tersebut? Di awal tahun pelajaran kita kan sudah membuat kurikulum. Di kurikulum ini kan di dalamnya itu ada pembiasaan, ada keteladanan, ada program sekolah yang lain. Dari kurikulum ini dijabarkan dari beberapa program. Di awal tahun itu kepala sekolah kan sudah membuat program. Setelah awal tahun itu ada program kebiasaan, ada program keteladanan, ada program penyusunan peraturan akademik dan sebagainya. Nah, ketika ada kasus ini masuknya di mana? Pembentukan karakter berarti kan kebiasaan.
di setiap sekolah kan ada penanggung jawab. Masalah ini tentunya masuknya kemana? Ke pembiasaan. Oh ternyata pembiasaan kita sudah jalan, tapi kok anak ini masih seperti ini. Masalahnya di mana? Nah itu kemudian masuk dihubungkan lagi ke misal ke mungkin anak bosan gitu ya. Variasi lah strategi kita di pembiasaan itu akan nggak bosan sehingga karakter bentuk. Selain itu bisa juga dari sistem ini keteladanan guru. Kuncinya adalah keteladanan guru. Kalau kita ingin anak-anak itu bisa sopan santun gitu bicaranya dengan teman, dengan guru juga sopan, maka kita bicara pada anak pun harus lemah lembut, misalnya seperti itu. Jadi kita semuanya berpihak pada anak ya Bu? Iya, harus wajib. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang efektif itu adalah ketika kita menyelesaikan satu permasalahan atau kasus, tetapi si anak tidak merasa bahwa dia itu anak bermasalah gitu. Dia tidak merasa anak bermasalah, tetapi si anak ini kembali ke jalurnya, artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tapi dia tidak merasa sudah kita adili. Nah itu menurut saya satu hal yang efektif yang kita lakukan. Misal tadi si anak yang suka mengganggu teman yang lain gitu. Kemudian kita sering mendekati anak tersebut, sering diajak ngobrol, diajak cerita, itu saja kan. Ya si anak ini kan tidak merasa sedang diadili, sedang tidak merasa dimarahi kan, tidak merasa dibully. Tapi akhirnya dia mengarahkan gitu. Mengarah satu hal yang artinya tidak mengganggu lagi gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menurut saya itu apa ya? Ketelatenan. Kadang kan gini, kita sudah melakukan 2 kali misalnya melakukan 2 hal gitu. Tapi si anak ini misalnya tadi yang saya contohkan suka mengganggu teman gitu. Kita sudah sering ajak ngobrol, oh ternyata kok masih seperti itu. Kita ulang lagi. Nah, kadang-kadang kita bosan kan. Nah, itu menurut saya tantangan itu di kita sih, kesabaran dan ketelatenan kita. Kepala sekolah ya Bu? Iya. Tanggung jawaban. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu bisa jadwal kalau kami sih nggak pakai jadwal karena kasus yang muncul itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Jadi ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, masalah ya hari itu juga saat itu juga harus diselesaikan. Meskipun penyelesaiannya mungkin tidak cukup 1 hari, butuh waktu, tetapi tidak bisa. otomatis permasalahan yang ada kita langsung tangani itu seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus? Kalau hal atau seseorang atau sesuatu dalam pengambilan keputusan itu, kalau seseorang ya mungkin bisa jadi kita kan sering diskusi minta masukan ke pengawas, komite. Selain itu juga musyawarah lah, diskusi dengan guru-guru lain, teman-teman guru, kerjasama. Menurut saya hal yang utama itu kerjasama. Yang baik gitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dari Ibu dalam Pelajaran yang bisa saya ambil itu ya, bahwa setiap permasalahan itu pasti bisa diselesaikan. Setiap kasus itu pasti bisa diselesaikan. Asalkan kita
bisa mengajak teman-teman, guru tentunya kalau kita berada di sekolah, bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain seperti komite, pengawas, orang tua, dan siswa lain. Itu kita harus yakin bahwa permasalahan itu pasti bisa diselesaikan dan bukan membuat masalah, jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, bukan berarti pegadaian. Ya, terima kasih Bu, sangat gamblang sekali penjelasan Ibu, dan terima kasih atas waktunya. Nanti yang kasus-kasus yang dialami di sekolah ini bisa diselesaikan dengan mudah, dengan bijak, dan etika yang baik itu dengan tentunya dengan pendidikan yang lembut. Kita berpihak pada Ya, harus berpihak pada pendidikan, harus membuat anak belajar dengan nyaman, aman di sekolah. terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, juga bisa membuka Ibu untuk ke depan menjadi penyelesaian yang lebih baik Ibu. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Terima kasih ya Pak atas waktunya bisa menyempatkan untuk saya wawancarai selaku kepala sekolah di SDN 1 Gembulang Pak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan wawancarai tentang dilema etika Pak. Adapun pertanyaan yang akan saya berikan pertama itu bagaimana pengalaman Bapak selama saat pengambilan keputusan? Untuk pengalaman saya selama dalam bekerja di sekolah ini, di dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja saya harus mencari adanya informasi yang tepat, ya, informasi yang relevan dengan masalah itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, satu di antaranya yaitu menyimpulkan adanya informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai sebuah keadilan dan rasa kasihan terhadap siswa itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu kita membutuhkan, yaitu guru, membutuhkan siswa dan juga wali murid untuk mencarikan solusi masalah-masalah tersebut. Baik Pak, berarti selama ini Bapak sudah melakukan identifikasi yang sangat bagus ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan Pak? Untuk masalah ini itu kami mengambil keputusan di sekolah yaitu yang terkait dengan siswa yang tidak masuk sekolah, jarang berangkat, itu karena menjaga adiknya di rumah sendirian yang ditinggal orang tuanya bekerja di Jakarta. Gitu ya Pak, berarti memang kondisinya seperti itu. Berarti kita merasa kasihannya di situ ya Pak? Iya, merasa kasihannya di situ sebagai orang tua di Jakarta, sedangkan anak itu sendiri di rumah menjaga adiknya ya Pak? Apakah keputusan yang kita ambil itu benar jika kita mengabaikan rasa kasihan dan tetap dalam penerapan rasa keadilan itu ya Pak? Menurut saya pengambilan keputusan ini sangat benar karena keputusan ini melihat adanya rasa kasihan melawan rasa keadilan. Di sisi lain kita merasa kasihan ke anak, kemudian di sisi lain juga kita
kasihan mereka yang sergap itu ya Pak ya, Iya. rajin sekolah seperti itu. Betul, betul. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama dalam mengambil keputusan itu? Untuk melakukan kegiatan ini kita memang perlu langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lakukan. Di antaranya satu yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan benar melawan benar. Yang kedua yaitu kita menentukan siapa saja yang terlibat. Ya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta atau data-data terkait dengan siswa. Kemudian mencari solusi, ya, mencari solusi. Yang selanjutnya yaitu penyajian benar atau salah. Kemudian yang terakhir adalah mengambil sebuah keputusan. Sekali. Jadi kita mengambil solusi itu kita butuh itu ya Pak, butuh dengan orang lain gitu ya Pak. Kemudian apakah dalam hal ini sangat efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya ini sangat efektif, yaitu dengan melakukan kegiatan musyawarah dengan siswa, dengan guru, serta wali murid, bahkan komite juga. Kolaborasi yang bagus itu Pak, saling kerjasama antar komite dan wali murid. Kemudian selama penerapan hal-hal yang tadi Bapak lakukan, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya jelas tentu ada. Tantangannya diantaranya yaitu semakin banyak ketidakpastian dalam satu keputusan, itu akan semakin sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu pro kontra dengan hati nurani, karena mengurangi rasa keadilan dengan siswa lainnya. Kemudian pada penyelesaian kasus yang Bapak lakukan, apakah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau langsung di tempat diselesaikan begitu Pak? Untuk menangani masalah ini, karena agar masalahnya bisa terselesaikan dengan baik, tentu saja kita yaitu mengagendakan, karena kita perlu adanya kesepakatan antara guru, wali murid, serta siswa ya di dalam menangani masalah tersebut. Apakah ada orang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu saja Bu, bahwa di dalam menyelesaikan masalah ini kita membutuhkan orang lain untuk membantu, yaitu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di antaranya yaitu pengawas, kemudian juga kepala desa, di samping guru itu sendiri. Kepala desa sendiri sebagai Bapak di desa, tahu gimana rakyatnya sudah semua sejahtera atau belum gitu ya Pak? Dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sangat peduli sekali. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua yang tadi saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, untuk masalah ini tentu saja yaitu banyak ya pelajaran yang kita petik. Di antaranya yaitu adanya komunikasi dan kolaborasi sesama guru, wali murid, dan komite juga pengawas. Ya. Itu sehingga terjalin adanya hubungan silaturahim dalam dunia pendidikan yang harmonis dengan stakeholder.
Yang kedua yaitu kita mendapatkan pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan sesuai dengan paradigma dan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada siswa atau kepada murid. Terima kasih ya Pak waktunya. Jadi ini merupakan pengalaman bagi saya untuk ke depan. Barangkali saya punya kasus yang sama bisa untuk menjadi solusi ya Pak. Kemudian bagi Bapak sendiri untuk lebih pengalaman atau mungkin lebih lebih baik ya Pak dalam memutuskan dalam kasus-kasus yang akan dihadapi di sekolah ini. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Apabila tutur kata saya kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.